Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Judul renungan kita pada hari ini, berpaling dan diselamatkan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 22. Salah satu arti dari diselamatkan adalah dipindahkan dari tempat berbahaya ke tempat yang aman. Ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang diselamatkan dalam tanda kutip dari kapal Titanic yang tenggelam. Kapal Titanic menabrak gunung es dan tenggelam. Para penumpang mencoba masuk ke dalam perahu penyelamat. Salah seorangnya adalah penginjil Skotlandia, namanya John Harper. John Harper yang sebelum kapal tenggelam mencoba membawa para penumpang menuju keselamatan. Dia menemukan pemuda ini mengapung di atas puing-puing. "Apakah engkau sudah diselamatkan?" Pemuda itu berkata tidak dan menolak untuk dibawa kepada Kristus. Harper berenang ke orang lain, tetapi beberapa menit kemudian kembali ke pemuda itu dan akhirnya berhasil membawanya ke keselamatan. Harper sendiri meninggal, tetapi pemuda itu merupakan salah satu dari 6 orang yang selamat dan yang telah diselamatkan. Dia diberi kesempatan hidup untuk menceritakan kisah bagaimana dia diselamatkan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari penciptanya. Hidup dalam pemberontakan dan mengikuti jalannya dunia ini. Manusia sedang menuju neraka. Neraka adalah tempat bahaya. Maka manusia perlu diselamatkan dan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Tuhan telah menyatakan bahwa keselamatan tidak ditemukan selain dari Yesus Kristus, dan Tuhan tidak memberikan nama lain yang dapat dipanggil oleh umat manusia untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia adalah juru selamat dunia. Nama Yesus sendiri berarti juru selamat. Mengapa orang harus berpaling kepadanya untuk diselamatkan? Karena Dia adalah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah atau berhala lainnya, atau orang yang diidolakan, atau keyakinan agama yang dapat menyelamatkan manusia dari kutukan selamanya. Kita harus berbalik dari jalan yang salah, yang sangat jauh dari Tuhan, dan berbalik kepadanya. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Agar manusia memiliki akses ke anugerah keselamatan Tuhan, Alkitab mengungkapkan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dialah Immanuel, yang artinya Tuhan bersama kita. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah kecuali melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah penghubung manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Karena Yesus Kristus adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Tuhan yang benar dan kudus tidak akan menerima manusia berdosa. Pada saat yang bersama, karena kasih Allah kepada manusia, Dia ingin menyelamatkan manusia. Allah yang mengasihi menetapkan cara untuk menerima
manusia berdosa tanpa mengkompromikan kebenarannya. Hukuman sebagai konsekuensi dosa, yaitu kematian, ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan siapapun yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus dengan mengakui dosa-dosanya sendiri akan diterima oleh Tuhan. Karena hukuman atas dosa-dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Tuhan menyatakan orang itu sebagai orang benar sama seperti Yesus Kristus. Di dalam Alkitab ini disebut kebenaran yang diperhitungkan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Dan Dia memanggil kita hari ini untuk menerima pertukaran ini yang terjadi di kayu salib di Golgota. Bawalah keberdosaan kita kepada Yesus dan terima kebenarannya. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Maukah Anda mengindahkan panggilan Tuhan untuk berpaling kepadanya dan diselamatkan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap kali kami menjauh dari-Mu, Engkau memanggil kami untuk berpaling kepadamu. Tolong kami agar senantiasa menghargai anugerah pengampunan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.